Ini pengadilan sesat, pengadilan yang tidak sesuai berdasarkan hukum lagi. Jadi ini sejarah terburuk dalam bidang hukum di Indonesia dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. One Kawan TV1. Ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kami melihat di sini sudah 2 kali sidang kemarin, bahkan diundurnya per 2 minggu, berarti sudah sebulan lalu. Kita sudah ingatkan kepada Jokowi supaya membuat surat kuasa. Kami coba menanggapi apa yang disampaikan oleh penggugat. Pertama, berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kewenangan dapat diberikan secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dan dalam hal ini, Presiden dengan mandat diberikan kepada Menseknek untuk dapat menentukan kuasa. Artinya, maknanya tanggung jawab dan tanggung jawab tetap kepada Presiden. Jika penggugat berkeberatan untuk itu, maka silahkan mengoreksi di Mahkamah Konstitusi terkait. Logika hukum walaupun mendasari kepada Undang-Undang Nomor 30 tadi itu tidak menggugurkan prosedur tata cara hukum acara perdata yang mulia. Dalam tata cara hukum perdata harus si pribadinya dalam konteks dia presiden. Tapi di sini saya sudah tegaskan, kan waktu dia memasukkan ijazah dulu kita belum presiden. Nah, kenapa kita sebut digugat presiden? Karena dia ex officio melekat dirinya sekarang dia presiden. Itu harus dipahami, masa ilmu dasar hukum kita dia nggak paham. Maka oleh karena itu, yang mulia, tetaplah kami menuntut hak yang sama ketika diperlakukan lawyer kami ini kepada Presiden Jokowi, datang gentle. Kalau dia memberi surat kuasa kita terima, tapi ada tanda tangan basahnya, mana tanda tangan basahnya? Nggak ada. Itu yang poin pentingnya. Mungkin teman-teman tambahin lagi silakan. Jadi begini Majelis Hakim yang mulia, kita bukan persoalan tentang hukum tata negara yang disebutkan tadi. Itu udah tahu semua, apa yang disampaikan udah tahu. Kepres 01 nomor tahun 2021 tentang pemberian mandat. Hukum acara di pengadilan adalah tunduk kepada RBG pasal 123 ayat 1. Tergugat boleh didampingi dengan bukti surat kuasa, boleh didampingi oleh kuasa hukum dengan bukti surat kuasa. Surat kuasa yang kita permasalahkan dengan hukum acara yang harus berlaku di ruangan ini, bukan kepres. Nanti semua orang bisa, kita pejabat ini fotokopi kepres, langsung maju. Mana bisa mau wakil presiden? Presiden itu bukan orang rendah, orang terhormat, harus pakai kuasa. Presiden juga harus tunduk kepada hukum acara perdata. Demikian, masih lagi. Kita udah ada ayatnya. Siapa yang boleh dijelaskan rekan-rekan kami bahwa kuasa dalam sidang apapun itu, sidangan perdata ataupun pidana, itu menjadi suatu basic norm, dasar hukum bahwa seseorang itu diberikan kuasa secara mutlak untuk melakukan sesuatu terhadap pemberi kuasa. Dan hal ini jelas-jelas ditentukan dan disebutkan dalam pasal 1792 KUH Perdata. Oleh karenanya, kalau Saudara Jokowi tidak memberikan kuasa kepada mereka-mereka yang merasa menerima kuasa dari Jokowi, maka mereka ini yang merasa dapat kuasa menjadi tidak sah ikut dalam persidangan ini, yang mulia. Jadi mereka harus diberikan waktu atau diusir dari persidangan ini, yang mulia, karena mereka tidak membawa kuasa yang sebenarnya. Secara ilmu hukum, jangan karena pengaruh sigar presiden. Bener nggak dia tinggal ada tanda tangan basah dari Jokowi? Bener nggak cara begini?
Kalau jadi batalin HIR-nya tadi. Oke, saudara kan mengatakan seperti itu. Apakah sikap majelis hakim seperti ini? Kami menerima, kan itu. Ya, jadi silakan dulu. Alasan menerimanya. Yang mulia. Ini kesalahan besar. Kamu itu dipersoalkan, bukan substansi. Sudah tanggapi. Apa tanggapan Ibu? Saya bahwa dia berani menjamin ada investasi. Aturan apakah benar? Baru nanti kita mediasi. Iya maksudnya. Saya dulu Yang mulia. Izin yang mulia. Dasar dalam peradilan yang mulia. Kalau diawali sesuatu dengan dinilai tidak adil, maka keputusan akhir sudah diduga pasti tidak adil. Diawali. Yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Tahun 2021, Bu. Tahun 2021 di pengadilan kata-katanya sama seperti itu. Ujungnya apa? Kita ditinggal sidang belum mulai, mereka boleh diri sama hakim dinyatakan kita kekalahan. Bagaimana sidang 2021? Iya, silakan nanti. Ya jangan terulang lagi, kalau masih dikulangi lagi. Yang tahu saudara. Yang tahu Umur bu, ini undang-undang salah satu jelas negara kita ini berkedaulatan rakyat. Jadi mereka ini rakyat yang berdaulat. ya rakyat. Rakyat yang berdaulat. Kalau juga dia nggak dikeluarkan, saya minta rakyat yang berdaulat keluarkan dia. Kami keluarkan. Betul Izin yang mulia. Kami rakyat di sini yang berdaulat, yang berkuasa, nggak punya hak hakim untuk mengeluarkan kami. Saudara bisa tenang. Kami rakyat yang berdaulat, nggak punya hak hakim mengeluarkan kami. Izin yang mulia. Dan kalau majelis hakim mengikuti hukum acara tidak akan gaduh. Izin yang mulia. Itu udah baca hir kok. Tadi yang mulia beberapa kali menyatakan bahwa agenda selanjutnya dilanjutkan dengan agenda mediasi. Untuk agenda mediasi, untuk agenda untuk agenda mediasi tentunya harus dihadiri oleh penggugat dan tergugat dan hakim mediasi, mediator. Sementara itu, kami, rekan-rekan kami mempersoalkan dari awal bahwa keabsahan surat kuasa, terutama dari kuasa hukum Jokowi, itu surat kuasa itu tidak jelas dan kami tidak menerima dan tidak sah secara hukum. Oleh karenanya, tidak mungkin agenda mediasi dilanjutkan dengan tergugat yang surat kuasanya tidak jelas dan tidak diakui dan tidak sah secara hukum, yang mulia. Tidak mungkin dilanjutkan agenda mediasi. Kalau kita mediasi dengan siapa, Jack?
Yang mulia, demikian. Saya tanggapi ya. Mengenai tergugat satu, silakan saudara menganggap apakah sah atau tidak sah. Untuk mediasi, apabila saudara menganggap tergugat satu tidak sah, silakan mediasi, kan masih ada tergugat yang lain. Bisa mediasi dengan tergugat yang lain. Keluarkan dulu. Keluarkan dulu. Usir. Ini aneh. Usir dulu. Yang menanyakan kepada pihak tergugat apakah ada bahwa ketika saya memberi kuasa kepada kuasa hukum, maka saya harus membuat surat kuasa bahkan dengan tanda tangan yang basah, tanda tangan asli, diperiksa, bahkan juga diminta KTP asli. Saya kira oleh karenanya maka pada tergugat satu, yaitu Presiden Jokowi, juga harus melakukan sama. Artinya dia juga harus memberi kuasa dengan tanda tangan yang asli, begitu. Masalahnya adalah ini perdata, bukan hukum tata negara ataupun tata usaha negara, bukan peradilan yang berhubungan dengan administrasi negara. Ini adalah peradilan perdata. Perdata itu privat. Jadi ketika seorang presiden digugat, maka dia harus memberikan kuasa secara pribadi. Apakah dia pakai jabatan presiden atau tidak, tapi harus tanda tangan dari Joko Widodo bahwa yang digugat di sini adalah presiden. Tapi jangan lupa Joko Widodo bukan sembarang presiden. Begitu, oleh karenanya melekat antara hal yang bersifat pribadi dengan jabatan. Tapi berkali-kali kuasa hukum juga menyatakan ini pribadi. Nah, titik temu pribadinya ada pada substansi gugatan, bahwa ini menyangkut ijazah yang diduga atau ijazah palsu. Ya, sudah diam dulu, katanya 2 minggu, panggilan itu kan 9 hari. Ini sidangnya setiap hari Senin, makanya 2 minggu. Bukan persiapan ini tidak, ya. Karena itu tidak hadir. Pertama 3 pihak tidak hadir, yang kedua ada 2 pihak tidak hadir, maka dipanggil sekali lagi untuk melengkapi semuanya. Itu penasihat saudara, kuasa saudara sudah tahu itu. Ya, masalah sudah 2 minggu itu alasannya, tidak ada alasan lain kali, ya. Saya berangkat dari pemikiran yang logis itu tidak harus hukumnya, tapi yang benar mesti ada logikanya. Nah, saya menyadari bulan ini, gimana saya kalau serius nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Tinggal persepsi kita diadakan kemana? Orang yang bersangkutan di satu sisi supaya tidak dari proses keputusan di administrasi bukan begini. Mohon dengar baik-baik. Saya hormati argumentasi yang mulia. Akan tetapi terjadi lompatan berpikir, tidak sistematis. Kalau bicara urutannya sebelum mediasi, surat kuasa dulu. Surat kuasa dulu harus clear. Ada tanda tangan Pak Jokowi. Bagaimana buat mediasi orang surat kuasanya enggak? Yang mulia, Ujung yang terhormat yang mencintai keadilan dengarkan dahulu ya. Melihat eskalasi yang terjadi dalam persidangan, kami melihat yang mulia pasang badan untuk yang memiliki legal standing. Tapi yang mulia mengatakan kami untuk segera bermediasi. Kami melihat ini sebagai tanda-tanda bahwa peradilan ini telah dicampur tangani oleh kekuasaan. Sangat mudah. Mengapa ada peradilan berkekuasaan? Artinya, seseorang yang lalai dalam memenuhi bisa berakibat mereka kalah dalam persidangan.
putus dulu. Kalau hakim tidak berkemampuan untuk memutuskan adil, silakan hakim ganti. Kalau itu kita porsikan, ketua PN, ganti hakim. Hakim jadi jubir. Ternyata kacungnya ada di sini juga. Hakim ganti nggak berani dia. Hakim tidak berani. Hakim ganti. Ya, pertama hakim memperlakukan para pihak tidak adil. Untuk penggugat dan pihak prinsipal diminta surat kuasa yang asli, yang sah. Tapi tergugat, khususnya wakil dari Presiden Jokowi, boleh diterima dengan surat mandat. Saya kira ini adalah perlakuan yang tidak adil, satu. Yang kedua, ternyata hakim tidak mampu untuk memimpin persidangan. Karena itu, akhirnya hakim mengundurkan diri, pergi, walk out. Sama saja dengan pengunjung yang mengusir majelis hakim. Saya kira ini adalah sejarah terburuk dalam hukum. Rakyat yang mengusir hakim, rakyat mengusir hakim, hakimnya mengetuk palu tanpa kejelasan mengetuk apa, dalam rangka apa, sehingga ini adalah gambaran tadi. Ini pengadilan sesat, pengadilan yang tidak sesuai berdasarkan hukum lagi. Jadi ini sejarah terburuk dalam bidang hukum di Indonesia dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika gugatan ijazah palsu Jokowi. Doanya banyak. Baik. One K1 TV1